selamat datang di channel Mahmud di New York. Seperti biasa, saya lagi di New York, pastinya New York City. Sekarang saya lagi ada di Starbucks Reserve. Saya mau bikin video itu karena kemarin saya baru nonton film di Netflix tentang New York. Kalau misalnya kalian bisa tebak itu apa. Ini adalah review tentang film Ali dan Ratu-Ratu di Queens. Itu pas banget lah. Saya mau ngomongin itu pokoknya hari ini. Nah, hari ini saya nggak sendirian karena anak saya lagi sekolah dan saya lagi jalan-jalan bareng seseorang yang sangat spesial banget di hidup saya. Asik. Siapakah itu? Selamat datang, silahkan ke sini. Halo, ini mantan pacar saya, aka suami saya. Ini Bapak Mahmud. Bapak Mahmud, bapaknya Mahmud bukan. Suaminya Mahmud. Mahmud, ini Mahmud, saya Mahmud. Oke, hari ini kita mau ngomongin ini nih. Kemarin kan kita nonton bareng tuh film si Ali dan Ratu-Ratu di New York. Ali dan Ratu-Ratu di Queens. Oh, nggak pakai di Ali dan Ratu-Ratu Queens. Nah, hari ini kita mau review karena kemarin kita banyak ngobrol juga tuh habis nonton, rame pokoknya di rumah. Padahal cuma berdua. Ada pertanyaannya. Jadi saya udah bikin beberapa pertanyaan untuk kita sendiri gitu kan. Kita langsung aja gimana? Oke. Yang pertama itu gimana sih menurut kita film Ali Ratu-Ratu Queens? Oke. Aku dulu, kamu dulu? Kamu dulu, aku dulu. Oke. Jadi menurut saya bagus banget. Aku suka banget sama film itu. Jarang banget aku nonton film sebenarnya akhir-akhir ini. Tapi pas banget kemarin nonton itu dan Cucok Meong. Suka gak? Sama, suka banget, bagus banget. Dan kayak lumayan film Indonesia yang paling ngerepresentasiin atau mewakili warga Indonesia di New York. Bagus banget deh. Oke, next questions. Next. Apa yang kamu suka? Apa yang kita suka dari film ini? Aku dulu kali ya. Oke. Ya ini jadi bocoran buat yang belum nonton. Apa-apa kali ya, yang belum nonton nonton dulu. Nonton dulu di Netflix, itu keren banget. Kita malah yang telat nonton kayaknya. Iya mungkin. Jadi yang paling aku suka tuh di situ ini film yang berasa real banget aja dari sudut pandang kita nih warga Indonesia yang ada di kota New York. Ya, ada lah ya beberapa film-film yang settingannya New York, tapi itu kayak ngegambarin ngegambarin New York yang paling oke-nya banget gitu loh, yang agak-agak tinggi gitu, menghayal gitu. Nah, kalau ini tuh realistis banget. Jadi jual mimpi yang lainnya. Yang lain jual mimpi. Nah, kalau ini realistis banget. Itu kayak dapet kayak, apalagi setting film itu bener-bener di lingkungan rumah kita. Kita tinggal di Elmhurst juga. Jadi kayak, oh ini di pojokan sini nih, pojokan ini. Jadi kayak nonton film ini buat saya pribadi tuh kayak ngeliat lingkungan sekitar saya ada di film itu. Jadi relate banget, mewakilin banget gitu deh. Itu yang paling aku suka sih. Kamu? Ya, setuju banget. Jadi kayak emang gak jual mimpi dan real banget gitu struggle-nya. Jadi orang-orang kayak di New York ini, kalau di luar negeri itu kelihatannya, kalau dari Instagram, kalau kamu ngeliat Instagram saya cantik-cantik aja gitu kan. Pede banget. Nah, tapi aslinya itu benar-benar banyak banget struggle-nya, kerja keras gitu. Saya pribadi ibu anak satu gitu, mau belanja aja harus jalan jauh ini itu, dan emang nggak nggak semuanya glamor, nggak semuanya cantik gitu. Bahkan jarang banget saya bisa dandan cantik, asik. Biasanya benar-benar harus pakai cuts karena kita harus banyak jalan. Benar-benar kayak lusuh-lusuhan, nggak bisa tuh yang kalau kemana-mana cantik pakai apa di keriting gitu kan, pakai apa, karena pasti karena jalan jadinya lusuh semua, persis. Bukan berarti yang di situ lusuh, tapi lusuh sih. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Suka sih. Apa yang paling kamu suka? Kalau tadi kan apa yang paling kita suka, yang ini apa yang tadi ngomong apa sih saya? Kalau tadi itu apa yang kita suka, yang ini apa yang paling kita suka? Oke, tadi general ya. Kalau sekarang yang paling kita suka. Kalau kamu dari film itu apa yang paling kamu suka? Kalau boleh jujur, dari ngelihat trailernya aja itu udah mewek. Karena emang relate banget sama saya. Saya punya anaknya poni-poninya rambutnya mirip lagi sama anak saya si Ali waktu kecil. Jadinya saya bisa ngebayangin apa sih, kita sebagai wanita pasti punya banyak pilihannya itu nggak pernah ada yang gampang gitu, selalu harus milih. Apalagi kalau udah punya anak gitu kan, karir atau anak.
Ini mau mewek lagi. Karir atau anak. Terus mewek mulu nggak berhenti. Jadi saya sebenarnya ngertiin banget sama seibunya gitu, ibunya. Ya sebel juga akhirnya ternyata dia lebih milih impiannya gitu. Egois banget, tapi ya itulah pilihan gitu, pilihan hidup. Dia lebih milih hidup di New York, yang mana memang banyak banget kan yang memang pengen tinggal di New York gitu, daripada keluarganya. Ya mungkin ada yang kayak gitu, nggak bisa dibenci juga, itulah pilihan-pilihan hidup. Dan pasti dari pilihan itu ada resiko-resikonya, yang mana kehilangan anaknya pastinya kan, nggak bareng anak yang kayak gitu-gitu. Kalau saya sih nggak bisa, cuman ya setiap orang beda-beda dan kita nggak bisa ngejudge juga. Jadi apa ya gitu. Dan ternyata sampai akhir dia nggak bisa bareng anaknya, memang karena hidup nggak segampang itu gitu. Semuanya nggak kayak Hollywood yang ujung-ujungnya semuanya bahagia. Ali akhirnya bareng mamahnya di New York, tinggal di Manhattan, rumahnya gede gitu, nggak kayak gitu. Jadi emang ini terasa lebih real aja sih. Emang hidup itu pilihan, dan pilihan itu ada resikonya, dan kita harus ngejalanin semua resiko yang kita pilih, yang kayak gitu-gitulah. Jadi memang saya suka banget. Kamu kan lebih dari kontennya. Kalau aku mungkin yang paling aku suka itu adalah penokohannya kali ya, karakternya lumayan gitu. Maksudnya kayak ada 4 tante ini yang struggling di New York, struggling tapi happy. Mereka kayak konten sama hidupnya. Terus juga ada juga tokoh-tokoh yang emang sukses banget dari awal, ngebikin kita kayak sebel, bahkan tuh some extent benci gitu sama mamanya. Sebel sama mamanya. Saya coba ngertiin lah sebagai sesama wanita. Dan karena kita sampai sebel dan benci, dan berarti itu berhasil gitu ya. Jadi kayak pewatakan atau karakter di film itu berhasil banget gitu. Aktornya emang pada berhasil sih, sukses. Terus karikaturis juga tuh yang keempat orang itu karakternya. Jadi kayak emang film ini tuh perpaduan antara emang yang super ringan gitu, cuma buat ketawa-tawa doang, tapi beberapa karakter yang lain juga emang kayak dalam gitu, nusuk. Jadi ya kombinasi karakter di film ini lumayan bagus sih. Oke, next question ya. Aku yang bacain coba di sini. Nah, tadi kan yang kita suka dari Ali dan Ratu Queen. Sekarang apa yang kamu nggak suka? Apa yang kita nggak suka dari film ini? Kamu dulu deh. Sebenarnya suka semuanya. Ada satu yang saya nggak suka itu ada cuma satu scene doang sih sebenarnya. Yang kesannya salah satu tantenya saya agak lupa namanya, itu dia jadi paparazzi untuk artis gitu. Satu itu saya nggak ngerti sih, tapi menurut saya itu nggak begitu real. Kenapa? Karena di New York itu artis-artis di sini tuh nggak kayak gitu. Artis-artis tuh cuek banget. Saya bisa ngeliat artis di mana aja, jalan santai gitu, naik subway, makan hotdog di pinggir jalan. Jadi nggak ada yang glamoris dan paparazzi kemana-mana. Paparazzi ada, cuman yang nggak segitunya gitu. Mungkin itu bukan di New York, mungkin itu di mana? LA mungkin. Jadi itu aja, yang lainnya saya suka. Aku dari sisi produksinya mungkin aku kurang suka sama yang musiknya. Kadang-kadang musiknya off gitu, volume dari musik lumayan basic gitu. Jadi malah kayak ada tumpang tindih, ada dialog yang masuk, musiknya kenceng banget. Jadi kita lumayan bingung. Ya mungkin aku nggak tahu, mungkin itu emang hilaf aja kali ya. Cuman itu lumayan ngeganggu. Gitu. Untungnya tuh di TV kan, jadi kadang kalau musiknya gede kita kecilin, terus kalau ngomongnya kecil kita gedein gitu. Tapi ya kalau misalnya itu film bioskop, ya agak heboh juga kali ya. Kita kecilin, dialognya lumayan nggak kedengeran. Kita gedein, musiknya kenceng banget. Itu aja sih. Ya, karena kalau spesifik scene mana yang paling kamu suka? Yang paling aku suka. Scene mana yang paling kamu suka? Kayak ketika jalan-jalan ibu sama anaknya. Itu aja sih. Ya kenapa? Ya karena saya suka aja ngelihat semuanya senang gitu, walaupun ya saya tahu lah ibunya pasti senang juga bisa jalan bareng anaknya gitu. Lupa kalau misalnya dia harus pura-pura nggak punya anak di depan suaminya ketika di rumah itu. Mereka cuma berdua jalan-jalan di New York, dan saya tahu banget, saya suka banget jalan-jalan di New York. Jadi ya itu sih. Kalau aku scene yang aku suka tuh scene ketika si Iqbal ini baru pertama kali ke New York, bawa backpack gede gitu, turun dari stasiun, dimana stasiun deket rumah kita itu kayak real banget. Dan itu emang kayak orang normal banget. Kalau orang Indonesia pertama kali datang ngeliat gitu segala macam, itu bukan scene yang luar biasa, cuman itu bagus banget. Scene yang kedua yang menurut aku lumayan bagus adalah ketika dia pertama kali ketemu sama mamanya di New York. Ketika buka pintu,
menurutku tuh momennya bagus banget, ada kayak silence yang emang sengaja dibuat buat si Ali sama si mamanya ini, dan itu ngebangun banget emosi kita kayak apa nih yang terjadi selanjutnya, apa nih yang terjadi. Dan dia cuman bilang kayak gini, mama, itu kayak kebayang banget kalau anak aku nanti udah gede gitu misalnya. Nyari mama cuman bilang kayak gitu. Ini kayak bukan kayak film Hollywood yang tiba-tiba dramatis kayak mama atau apa. Ini kayak emang bener-bener, dan si karakter si Iqbal ini, si Ali ini emang tipe yang lumayan tabah gitu, kayak Indonesia banget gitu, yang nggak meledak-ledak. Iya. Penontonnya udah meledak-meledak nih kita, tapi Alinya masih kayak mencoba untuk memahami gitu, kayak ya gitu deh. Itu lumayan keren banget sih. Jadi yang jatuhnya ujung-ujungnya semuanya terasa banget real. Tiba-tiba pas nonton itu ada yang kayak motong bawang di dapur. Banyak banget meweknya. Nah, oke. Nah sekarang nih pertanyaan selanjutnya, artis-artisnya kan atau aktor-aktor, aktris-aktrisnya kan semua terkenal ya. Nah, dan bagus-bagus lah ya. Yang paling kamu suka di situ siapa? Nggak mesti satu deh, beberapa yang kamu suka aktrisnya siapa dan kenapa? Ya pastinya Nirina. Pastinya Nirina karena udah profesional banget, nggak karikaturis banget. Jadi benar-benar kelihatan aktingnya. Ketika emang karikaturis gitu kan emang jadinya entertain aja kan. Tapi Nirina itu ya aktingnya udah oke banget. Terus sama ibunya juga suka sih. Ibunya suka pas lah sama karakter dia gitu. Ya. Aku juga setuju. Kalau boleh milih, setuju si mamanya, si Mia ya nama mamanya bukan? Mia. Si Mia, terus si Nirina tuh Party ya, tante Party. Itu dua lumayan, bukan lumayan ya, oke lah ya, deliver banget gitu loh. Mia tuh bikin kita sebel beneran gitu loh, kayak emang ibu ini beneran gitu, kayak in karakter banget gitu. Oke lah si Mia-nya aku suka banget. Terus si Nirina juga. Yang ketiga justru ini kayak siapa sih pacarnya, bukan anaknya Tante Ance si Eva kalau nggak salah ya. Si Eva itu juga natural banget ya, smooth banget ya, kayak kita nonton orang Indonesia New York beneran, bukannya kayak lagi acting yang ketahuan acting. Semuanya bagus. Cuman tiga itu yang paling oke. Kalau cari yang favorit ya itu. Oke. Selanjutnya kita kayak buru-buru. Sebentar lagi anak saya mau pulang, kita harus pulang. Nah, oh ya, kalau harus dinilai nih dari 0 sampai 10, kamu kasih berapa? Nilai berapa? 11. Seriously? Ya. 11? Kenapa? Buat saya pribadi karena memang value-nya dapat, karena saya sebagai ibu ngerasa banget. Jadi kayaknya emang ini film untuk saya gitu. Mungkin untuk beberapa teman ada yang nggak cocok mungkin karena belum punya anak, atau ada yang nggak cocok karena belum pernah ngerasain di sini, belum cocok karena itu kayak gitu. Jadi menurut saya ini film memang dibikin untuk saya. 11, 12, 13, 20 pokoknya nilainya. Oke, agak lebay. Kalau saya mungkin 9 gitu. Karena menurut aku juga ya dari sisi produksinya juga kan tadi enggak tadi musiknya itu bisa banget harusnya untuk jauh lebih smooth pemilihan musiknya juga. Terus kemudian juga emang ada story yang kayak misalkan Iqbal kenapa tiba-tiba pulang terus ngebukain video terus semua jadi happy lagi gitu. Aku juga masih agak cringe gitu. Tapi ya kita nah, tanpa kita harus ngebocorin ending film ini ya, banyak orang-orang di Indonesia yang bilang aduh endingnya nanggung banget, aduh endingnya kurang konklusif gitu loh. Menurut kamu endingnya gimana? Endingnya ya udah emang ya, kalau misalnya yang bilang kurang konklusif ya mungkin dia penyuka film Hollywood gitu ya, yang emang endingnya harus jadi gitu, harus bahagia. Tapi kalau ini memang udah pasti akhirnya ya begini gitu, yang memang gantung ya, hidup ya kayak gini. Kecuali memang di videoin sampai Iqbalnya tua, mungkin kita akan ada panjangannya lagi. Tapi ya kalau segini ya cukup. Setuju. Menurut aku juga endingnya nggak mungkin ngegantung benar, tapi emang kebanyakan dari hidup kan, dari fase hidup orang-orang tuh selalu ngegantung kan. Jadi menurut aku ini emang pas banget, super realistis, bahwa kita emang nggak harus milih kondisi yang ideal gitu, ditunjukin kondisi yang ideal, happily ever after, nggak cuman kemudian kita dikasih nih kondisi yang emang mau nggak mau kita harus bersyukur dan mikir nih selanjutnya apa, dan itu yang kejadian sama film ini. Oke, film ini oke banget deh. Nah, kalau dilihat dari endingnya, menurut kamu ada kemungkinan
yang keduanya, Jilid 2. Iyalah. Itu temennya apa saudaranya, sepupunya, niece, his niece. Iya his ya. cousin udah Iya. di New York. Semoga Iya, aja iya, deh yang selanjutnya kita tunggu aja. Kalau kita sih, kalau aku juga pribadi ngelihat kemungkinan nih kalau emang yang film pertama sukses akan dibikin yang kedua nih. Karena si Bayu Skak ini tiba-tiba juga kan ada di New York nyusul ya. Pokoknya akan lebih seru lagi yang ke Dan kelihatan kedua. banget stasiunnya kecil, itu udah stasiun Jackson Heights kayaknya. Betul, betul, betul. Sekian dulu aja review kita berdua untuk Ini review pertama ya, review film pertama. Iya, ya? review film pertama kita untuk film apa namanya? Ali dan Ratu-Ratu Queens. Suka banget, congratulations untuk Selamat buat semuanya. timnya, buat castnya, Siap. buat yang semua orang di belakang produksi film Suka ini. banget. Suka.